Pemirsa, isu kedekatan artis Lola Amaria dengan sutradara muda Arya Kusumadewa memang bukan saat ini saja terdengar gaungnya. Sejak lama pasangan ini dikabarkan memang sudah berpacaran, bahkan disebut-sebut mereka pernah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Tapi ketika berita itu merebak, baik Lola maupun Arya selalu membantahnya mentah-mentah. Saat itu mereka mengaku hubungan yang dijalin tidak lebih dari sekedar hubungan kerja. Lola sebagai artis dan produser, sedangkan Rampun Jabi tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikannya. Karena dibuat VCD, dia tidak mempunyai hak, berarti tuntutan saya sebagai pemain, sebagai penyanyi, sebagai pencipta, sebagai arranger, sebagai pemain musik, dan lain sebagainya. Dengan didaftarkannya tuntutan Arafik terhadap Rampun Jabi ke pengadilan, apakah penyelesaian dengan jalan damai sudah tertutup? Saya itu selalu terbuka. Salah satu di antaranya biar ini sudah masuk pengadilan. Kan belum sidang. Kalau dia mau kan bisa aja. Cuma persoalannya bagaimana itu urusannya nanti. Yang paling penting kalau seandainya dia mau berbuat seperti itu, dia yang wajar dulu. Jangan kayak orang ngeledek. Kemarin tuh saya berasa diledek loh. Kita di luar pengadilan minta sekian, di istilahnya sekitar hanya kurang lebih 3% aja. Bila masalah ini jadi disidangkan, apakah Arafik yakin akan memenangkan gugatannya kepada Rampun Jabi? Kalau kemenangan kita harus berbicara insya Allah. Tapi kalau mengenai sampai kepada penuntutan saya ini sampai menegakkan kebenaran, saya nggak mau tahu. Siapapun dia saya hadapin. Sementara itu ketika Cek dan Dicek sedang mewawancarainya, Arafik menunjukkan bukti baru kalau VCD film dan musiknya itu tidak hanya diedarkan oleh Music Valley, tapi juga diedarkan oleh perusahaan lain di Malaysia. Saya punya keluarga datang dari Malaysia. Itu saya suruh beli kaset di sana lagi, karena dia ada interlokal sama saya bilang beli. Nah ternyata beli Pandangan Pertama dan Dari Mata Turun ke Hati ini yang ngedarkan lain lagi. Tidak sama dengan yang ngedarkan yang saya taruhkan ke pengacara saya, VCD-nya. Lain lagi. Berarti ada beberapa perusahaan saya nggak tahu nih. Berarti ada tuntutan menyusul. Bila dilihat sampul VCD-nya, kepingan VCD yang baru ditemukan Arafik itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, sampul VCD gambarnya sama dengan isi dari film Pandangan Pertama dan film Dari Mata Turun ke Hati, sedangkan yang baru ditemukan gambarnya diambil dari film Arafik lainnya. Lalu bagaimana komentar Arafik kalau ternyata VCD yang baru ditemukannya itu merupakan VCD bajakan? Saya nggak tahu nih bajakan, dalam pengertian bajakan, sebab maaf ngomong di dalam berdasarkan rujukan surat perjanjian kan RAM juga bisa dikatakan pembajak, ya kan? Nah ini sekarang bajakan yang dibajak atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas tentang masalah RAM kerjasama dengan Malaysia sudah diakuin. Saya langsung ngomong di depan saya. Lalu bagaimanakah tanggapan pihak Rampun Jabi mengenai tuntutan Arafik yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Berikut penuturan Legal Manager Rampun Jabi, Trulin M. Tobing. Kita tuh belum dapat surat panggilan atau apapun juga dari pengadilan sehubungan dengan gugatan dari Pak Rafiq. Namun ya kita cuma lihat dari surat kabar aja hari ini bahwa Pak Rafiq udah masukin gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Arafik masih membuka kesempatan untuk menyelesaikan dengan jalan damai. Bagaimanakah pihak Rampun Jabi menanggapi hal tersebut? Kita selalu berusaha dengan jalan damai gitu dengan Pak Rafiq. Tapi itu jangan diartikan bahwa berdamai itu karena kita salah gitu. Bagaimana pula tanggapan pihak Rampun Jabi dengan adanya VCD dengan judul yang sama tapi diedarkan oleh perusahaan lain di Malaysia? Kita kasih right ke orang untuk kita jual misalnya ke orang atau kita alihin ya kepada orang lain untuk bikin dalam bentuk VCD. Nah itu udah haknya dia gitu. Kita tahu sama siapa aja kita jualan gitu, sama siapa aja kita kasih rights gitu. Kalau sampai orang lain memproduksi tanpa izin kita otomatis nggak bisa gitu. Pemirsa, kedekatan artis Lola Amaria dengan sutradara Arya Kusumadewa masih tetap menghembuskan sensasi-sensasi baru. Setelah sempat diberitakan berpacaran dan tinggal serumah, kini dua selebriti itu dikabarkan telah menikah diam-diam di Pelabuhan Ratu beberapa waktu lalu. Ramainya berita ini dibicarakan orang membuat Lola Amaria dan Arya Kusumadewa tergerak untuk memberikan penjelasan.
Pemirsa, isu kedekatan artis Lola Amaria dengan sutradara muda Arya Kusumadewa memang bukan saat ini saja terdengar gaungnya. Sejak lama pasangan ini dikabarkan memang sudah berpacaran, bahkan disebut-sebut mereka pernah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Tapi ketika berita itu merebak, baik Lola maupun Arya selalu membantahnya mentah-mentah. Saat itu mereka mengaku hubungan yang dijalin tidak lebih dari sekedar hubungan kerja. Lola sebagai artis dan produser, sedangkan Arya sebagai sutradaranya. Ketika gosip tersebut meredup, Lola dan Arya kembali harus menerima gosip yang lain. Kali ini tidak tanggung-tanggung gosipnya. Mereka dikabarkan sudah menikah diam-diam di daerah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat beberapa minggu lalu. Tentang kebenaran berita ini, berikut Lola Amaria memberikan klarifikasinya. Kalau dibilang menikah, terus terang jujur saya belum menikah dan tidak ada pernikahan antara saya dengan Arya. Tapi kalau deket, kita emang deket. Karena kita bikin film bareng, saya produser, dia sutradara, kemudian lagi sampai sekarang kita masih melakukan editing dan itu juga harus ada kontrol. Terus ya filmnya belum selesai, masih terus ketemu lah, masih terus berhubungan. Jika Lola membantah soal pernikahannya itu, lantas mengapa Lola dan Arya pergi ke Pelabuhan Ratu yang kabarnya di sanalah mereka melangsungkan pernikahan? Kita memang syuting di Pelabuhan Ratu 2 minggu pertama dan seminggu terakhir. Jadi syuting film Novel Tanpa Huruf R dan semua juga tahu ada kru di sana, ada pemain di sana. Jadi kalau dibilang saya melakukan pernikahan di Pelabuhan Ratu, itu buat saya ya gosip banget. Jika itu hanya gosip, lalu bagaimana dengan kabar yang menyebutkan Lola dan Arya memang sudah sejak lama tinggal serumah? Saya belum serumah. Mungkin kalau saya sering main ke tempatnya Arya atau Arya sering main ke tempat saya itu memang iya. Tapi kalau kita serumah itu belum. Lantas kalau begitu bagaimana hubungan Lola dengan Arya yang sebenarnya? Anggapan orang mau bilang saya pacaran ya terserah. Yang penting saya belum pernah menikah. Mungkin saya dekat sama Arya. Kira-kira apakah Lola tahu tentang munculnya gosip ini? Itu udah bagian dari resiko kalau masuk ke ruang publik. Jadi mau digosipin apapun, ya. Itu udah bagian kecil dari apa yang kita perbuat. Tapi so far so good, aku gak ngerasa terganggu banget. Untuk mendapatkan keseimbangan, Cek dan Dicek berusaha mewawancarai Arya Kusumadewa. Tapi tanpa alasan yang jelas, Arya selalu menolak untuk diwawancarai tim Cek dan Dicek. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, bertempat di tenis indoor Senayan, Jakarta, kelompok musik asal Inggris Sweat Kamis malam memuaskan penggemar mereka di Indonesia. Dengan penampilan energik dan kemampuan musik prima, para personel Sweat Brad Anderson, Matt Osman, Neil Coding, Richard Oakes, dan Simon Gilbert membawakan belasan lagu yang beberapa di antaranya sudah dihafal oleh para penonton. Dan di antara ribuan penonton, tampak beberapa artis ikut menyaksikan aksi kelompok Sweat. Bagaimana komentar artis-artis kita mengenai konser Sweat malam itu? Soundnya keren. Di antara yang kemarin-kemarin gue lihat show-nya yang termasuk yang bagus. Top banget. Di telepon saya yang terakhir tuh gila. Pemirsa, mengawali tahun 2003 ini, musisi Setiawan Jodi mengadakan kolaborasi dengan grup musik pendatang baru Funky Kopral. Bagi Setiawan Jodi, berkolaborasi dengan grup pendatang baru dengan para personelnya yang masih muda merupakan pengalaman pertamanya. Saya melihat Funky Kopral satu figur. Mereka terdidik, mereka clean life, tidak ada background terkena narkoba dan mereka intelektual. Semua rata-rata masih menjadi pelajar dan skill musik mereka itu saya lihat sangat outstanding. Pemirsa, aktor Anwar Fuadi bersama 45 orang lainnya terpilih menjadi anggota Lembaga Sensor Film atau LSF. Pelantikan Anwar Fuadi sebagai anggota LSF dilaksanakan pada hari Kamis 23 Januari kemarin oleh Menteri Pariwisata dan Seni Budaya Igede Artika di kantor Menteri Pariwisata dan Seni Budaya Jakarta. Program-program saya yang ke depan yang jelas. Jelas saya akan memberantas bagaimana yang namanya dekadensi moral. Okay. Selama ini kita lihat di TV juga banyak hal-hal yang berbau musyrik, berbau mistik,
berbau paranormal, beramal, semua merajalela sekarang. Padahal itu suatu hal yang musyrik.